juga sama almarhum? Ya, waktu itu saya juga tidak menyangka akan sesuatu ini terjadi pada diri saya. Jadi waktu itu saya sedang kondisi nyaman kayak gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata Allah kasih suatu peringatan ke saya. Allah kasih suatu musibah ke saya. Jebret, ternyata suami saya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan Masya Allahnya ketika meninggal itu saya awalnya merasa bahwa aman-aman saja gitu ya, karena masih ada usaha gitu kan. Ternyata Masya Allahnya usaha yang dilakukan oleh suami saya itu yang mohon semoga ini Allah masih memberikan petunjuk kepada kerja kami ya, ditipu Bapak Ibu. Jadi sudah invest di sebuah proyek gitu ya, ternyata uangnya nggak kembali. Dan ternyata uang itu bukan pribadi milik suami saja gitu kan, tapi ada juga uang milik orang lain gitu, ada investor. Akhirnya orang tuh ngejar-ngejar saya kayak gitu. Di tengah keterpurukan saya seperti itu, saya itu bingung waktu itu. Saya ini mau ngapain? Saya seorang ibu rumah tangga, nggak punya skill, dia nggak punya kemampuan. Apalagi mau kayak gini, saya dulu nggak pernah keluar rumah, di rumah aja. Jadi yang saya itu ketemunya cuma sama suami, sama anak, sama mertua, nggak pernah ketemu dengan orang, nggak pernah ketemu sama orang, nggak pernah menyapa orang. Introvert banget di rumah aja saya itu, nggak tahu yang namanya media sosial juga nggak tahu, ketemu sama orang saya juga malu kayak gitu. Nah Masya Allahnya waktu saya lagi terpuruk kayak gitu, saya diundang kan sama teman saya kuliah Bu Yeni kan untuk ikut acara seperti kayak gini nih. Waktu itu saya juga nggak ngerti gitu, saya tuh bingung, saya tuh harus ngomong sama siapa kayak gitu. Ketika di acara itu saya juga dibenarkan sama acara kain water kayak gini. Saya juga nggak ngeh Bapak Ibu, nggak ngeh ini acara apa gitu. Suruh beli mesin, suruh ini, nggak ngeh sama sekali. Waktu itu saya cuma bingung bagaimana cara saya menyelesaikan amanah seperti itu. Walaupun kalau ada yang bilang itu bukan urusanmu, Mbak, itu urusan suamimu, nggak usah ngapain. Tapi beban mental Bapak Ibu, saya harus menyelesaikan gitu, sok-sokan gitu, saya harus selesaikan ini semua kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu saya ketemu sama Pak Abdullah Ridwan. Di situ sama Pak Allah saya dikasih ini ya, diarahkan, Bu coba di mapping apa aja hutangnya ini Pak. Ya Masya Allahnya Bu hampir 3 miliar waktu itu, hampir 3 miliar. Terus saya tuh bingung, ya Allah apa yang harus saya kerjakan, sementara saya nggak punya pekerjaan Bapak Ibu, nggak punya penghasilan. Terus gimana coba hidup harus terus berjalan. Saya ada 2 orang anak, terus anak ini mau diapain, terus saya kedepannya mau gimana, saya bingung sekali waktu itu Bapak Ibu. Terus waktu itu ketika Pak Ula yang Masya Allah, terima kasih Pak Ula yang dengan sabar ke rumah sharing-sharing ya, itu juga Bu Yeni yang cerita. Saya mulai terbuka waktu itu, ya mungkin disinilah jalan keluar saya waktu itu. Mohon maaf Bapak Ibu, badan saya kan lebar ya, badan saya lebar itu karena saya suka masak. Nah waktu itu saya awalnya memang ketika suami meninggal selalu coba ngestil, saya bisa masak, gimana caranya saya dapat menghasilkan uang gitu ya dengan cara masak gitu, open PO. Tapi ternyata kembali lagi pandemi, Masya Allah yang awalnya ada pesanan dari beberapa macam instansi kayak gitu, ternyata kan lockdown kan ya, WFH semua. Akhirnya apa, pesanan turun drastis. Di situ saya berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan suatu usaha yang sekiranya itu mudah dan membuat saya itu bisa tetap dekat dengan anak-anak. Dan itu saya nggak repot-repot banget, capek Bapak Ibu, masak capek banget. Nah itu makanya saya waktu itu mungkin ketika saya diundang oleh Bu Yeni dalam acara seperti ini, itu bisa jadi jawaban atas doa-doa saya waktu itu. Saya datang ke situ, kemudian saya terbuka. Awalnya Bapak Ibu yang mungkin di sini yang masih belum punya mesin ya, mungkin bisa sewa dulu. Itu yang saya lakukan dulu. Saya sewa dulu mesinnya ya, kan ini nanti albumnya sama Kang Water kan ya. Waktu itu saya sewa dulu mesinnya, saya rasakan dulu di badan saya, bener nggak sih mesinnya kayak gini. Awalnya saya juga nggak percaya, tak pikir namanya air juga sama aja kayak gitu ya. Akhirnya saya sewa, setelah saya sewa merasakan manfaatnya, Allah kasih rezeki, akhirnya saya memutuskan untuk beli mesinnya. Nah setelah beli mesinnya nggak berhenti sampai situ Bapak Ibu, ternyata Masya Allahnya dengan kejadian saya yang kemarin, saya ketemu dengan komunitas yang sekarang kami ikuti ini. Masya Allahnya di komunitas ini kami diajarkan berbagai macam, yang awalnya saya ya seorang ibu rumah tangga yang nggak pernah keluar, nggak punya kemampuan ngomong di depan banyak orang, ini ketemu sama orang pun mungkin saya juga bakal malu-malu dan nggak ngerti saya mau ngomong apa kayak gitu. Ternyata Masya Allahnya dengan adanya sistem di sini, Masya Allahnya saya bisa loh ngomong di sini ternyata sekarang gitu. Tepuk tangan Bapak Ibu.
mulai dari sistem yang ada yang membuat diri saya berubah ya, membuat diri saya berubah yang dulunya seorang emak-emak yang bagi dasar yang taunya cuma sodel, cowek, ulek-ulek kayak gitu kan ya, nggak pernah ketemu dengan dunia luar. Akhirnya saya ketemu dengan dunia luar lewat kangen motor juga. Saya bisa sharing ke orang, dengan sharing ke orang wawasan saya juga, otak saya juga melar. Dulunya cuma saya cuper di situ aja, akhirnya ketemu dengan banyak orang, otak pun jadi melar. Ternyata banyak persoalan, ada ketemu orang macam ini, akhirnya membuat saya pun juga semakin bertumbuh gitu Bapak Ibu. Dan apalagi di komunitas juga diajarkan tentang sedekah. Dan Masya Allahnya dengan, Masya Allah saya juga nggak tahu ya, tapi ketika saya ikutin semua acara yang diadakan oleh komunitas, saya selalu ikutin. Karena saya ingin diri saya itu bertumbuh. Saya nggak mau Leni yang dulu terpuruk, yang cuma terpaku sama otaknya aja itu. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau jadi Leni yang versi terbaik dari saya sendiri kayak gitu. Karena saya harus berjuang, amanah ini harus selesai, anak-anak juga harus sukses kayak gitu kan. Nah, Masya Allahnya lewat wasilah ya, atau mungkin ya Masya Allah saya nggak tahu dengan cara gimana gitu ya. Tapi ternyata memang satu persatu persoalan saya itu terselesaikan. Masalah saya nggak punya pekerjaan, ya Masya Allah di Kabupatenmu ternyata ada duitnya juga kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan sehari alhamdulillah Allah sudah kasih jalan keluar kayak gitu. Kemudian masalah amanah, nggak tahu dengan cara seperti apa. Tinggal dikit lagi dari 3M, sekarang mungkin sekitar tinggal 200-an ya gitu. Saya itu juga nggak tahu bagaimana Allah sudah semuanya. Karena memang ketika kita di sini itu bukan hanya sekedar kita itu nolong dengan kita kan kita butuh bantu orang kan. Mungkin apa yang kita sharing, kita mohon maaf ya, mungkin kita edukasi kayak gitu ya. Kita edukasi, kita niatkan awalnya saya kan aku edukasi, aku pengen anak closing. Soalnya bonek closing aku nggak duit, oke, pulang kayak gitu. Tapi ketika saya kembali luruskannya niat saya edukasi ini adalah syiar. Siapa tahu lewat informasi yang saya sampaikan ke orang ini bisa membawa wasilah, bisa membawa perbaikan ke hidup orang itu. Niat saya untuk bantu orang. Ketika niat saya berubah seperti itu, ternyata Allah bantu saya dengan caranya gitu. Masya Allah. Saya juga nggak ngerti. Seorang emak-emak yang nggak punya penghasilan itu, tiba-tiba Allah mudahkan hutangnya hampir 3M, hampir lunas, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya, Masya Allahnya ya, bersyukur sekali ya Bapak Ibu ada di sini. Berterima kasih kepada pemuda Bapak Ibu karena pemuda Bapak Ibu mengundang Anda ke sini. Karena bisa jadi ini adalah salah satu jalan keluar yang ditunjukkan Allah buat Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Ya, kita sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu.